Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Esther Feni. Kali ini kita akan membahas soal ejaan yang disempurnakan dalam pembahasan soal persiapan SNBT atau Seleksi Nasional Basis Tes. Ada 5 soal yang nanti akan kita bahas. Ya, di antaranya adalah nomor 28, 29, 30, 31, dan 32. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan membahas satu persatu soal dimulai dari nomor 28. Pada kalimat manakah kesalahan penggunaan ejaan, baik tanda baca, penulisan huruf, penulisan kata ditemukan? Ya, seperti itu. Jadi, kita diminta untuk mencari kesalahan, ya. Di sini ada kesalahan penggunaan ejaan. Nah, kesalahan penggunaan ejaan ini kompleks, terdiri atas tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata. Kita analisis mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 di situ dari kalimat ini ya. Laporan kegiatan analisis tes kompetensi dasar mengatakan bahwa rata kemampuan Calistung membaca, menulis, dan berhitung untuk seluruh kabupaten DIY belum dapat memenuhi kriteria dan perlu ditingkatkan. Nah, apakah ada kesalahan? Jadi ada kesalahan dalam penulisannya, yaitu pada tes kompetensi dasar. Nah, tes kompetensi dasar ini menggunakan huruf kecil semuanya. Karena apa? Karena pada poin tes kompetensi dasar ini tidak dikasih singkatan dari TKD. Ya, jadi nanti kalau ada dalam kurungnya TKD seperti ini, maka penulisannya kapitalisasi seperti ini. Tapi kalau hanya analisis tes kompetensi dasar, maka penulisannya tidak boleh kapital. Maka di nomor 1 ini ada kesalahan, yaitu pada kata tes kompetensi dasar. Sebenarnya kalau mau lihat di nomor 1 sudah salah, kita tinggal pilih ABCDE-nya. Ya, jadi ABCDE-nya yang mengandung nomor 1 apa? Di poin A gitu. Maka kemungkinan besar jawabannya di A. Karena apa? Nomor 3 ya. Karena di nomor 1 ini hanya di poin A saja ya. Padahal di nomor 1 sudah ketahuan kesalahannya di mana. Nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7 tidak perlu dianalisis karena apa? Untuk mempersingkat waktu agar kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Seperti itu. Untuk memperkuat jawaban kita, maka kita analisis nomor 3-nya. Ada kesalahan tidak di nomor 3-nya? Ya, kita lihat di nomor 3. Ada kalimat, hal ini memiliki pengaruh dalam kualitas soal yang digunakan dalam ujian akhir sekolah berstandar nasional. Nah, karena ini disebutkan singkatannya atau kepanjangannya UASBN, maka penulisannya harus kapitalisasi seperti ini, yakni komposisi butir UASBN sebanyak 25% ditentukan oleh Badan Standar Nasional BSNP. Nah, ada lagi ya, sudah benar, yang berlaku secara nasional serta 75% soal ditetapkan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi. Peraturan Mendiknas 2007. Nah, provinsi ada kesalahan pada penulisan tingkat provinsi di sini. Provinsi ya, itu yang sesuai dengan kata baku itu adalah provinsi ya. Pembenarannya adalah saya tuliskan yang baku itu adalah provinsi, pakai V ya, bukan pakai P. Maka dari situ kita sudah tahu, oh kesalahannya terletak pada kata provinsi. Gitu ya, untuk mempersingkat waktu langsung kita jawab, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah yang nomor 3, seperti itu. Nah, 1 salah, 3 salah, maka jawabannya pasti A. Gitu. Karena nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 6, nomor 8, 7, 8 kemungkinan besar sudah tidak ada jawaban, tidak terdapat kesalahan pun. Kalau misalkan ada kesalahan pasti hanya di satu nomornya. Kalau tidak di nomor 2-nya ya nomor 4-nya. Kalau tidak di nomor 5-nya ya nomor 7-nya. Seperti itu ya. Itu adalah cara cepat untuk mengerjakan soal tipe kesalahan ejaan. Kalau sudah nemu jawaban yang tepat, maka fokus pada nomor itu baru dianalisis yang lainnya. Seperti itu.
Nah, kalaupun misalkan kita mau analisis ya di nomor 2 ada kesalahan tidak di nomor 2 ya. Nomor 2 kita lihat, hal ini beralasan jika melihat hasil survei Direktorat Ketenagakerjaan Depdiknas tahun 2004 yang menyebutkan secara nasional 65% bla 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 sebanyak 29.000 guru tidak menguasai baik pelajaran menurut Mudilarto. Nah, kutipannya sudah benar, penulisannya seperti ini pun Direktorat Ketenagakerjaan karena dia diikuti nama diri juga sudah sesuai, maka tidak ada kesalahan pada nomor 2. Kemudian di nomor 4 padahal ini adalah konjungsi. Padahal angka literasi telah dijadikan salah satu indikator oleh UNDP ya, United National Development Program. Nah, untuk penulisan singkatan seperti ini harusnya dituliskan United National Development Program baru ada tulisan UNDP ya. UNDP ini letaknya harus setelah penjabarannya. Itu tata cara untuk menuliskan singkatan. Nah, maka di poin 4 ini salah ya. Di poin 4 ini salah. Nomor 4 yang ada di nomor berapa saja? Oh, ternyata di nomor B saja. Tapi di nomor B tadi nomor 2-nya sudah benar. Ya, hanya salah di nomor 4-nya. Maka ini juga bukan jawabannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di nomor 5 bahwa tinggi rendahnya angka literasi menunjukkan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia atau nah ini tadi Human Development Index atau disingkat dengan HDI. Jadi penulisannya adalah kepanjangannya dulu baru singkatannya. Posisi HDI harusnya berada di belakang Human Development Index ini. Dan tinggi rendahnya HDI ini boleh ditulis HDI saja karena apa? Karena sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya yaitu Human Development sudah dijabarkan. Menunjukkan kualitas bangsa. Maka nomor 5 juga salah. Ya, nomor 5 ini salah. Ya, kita lihat di nomor 7-nya nanti. Salah atau tidak, ya. Kemudian dalam publikasi UNDP terakhir Human Development Report ini ditulis menggunakan tanda petik karena apa? Ini menunjukkan pada judul artikel ya, judul karya ilmiah dia menggunakan tanda petik dan dimiringkan. Maka penulisannya juga sudah benar. Indonesia ditempatkan pada peringkat 112, 174 negara dalam kualitas bangsa. Maka di nomor 6 ini juga tidak ada kesalahan. Kemudian poin 7 ditambah hasil survei pengukuran dan penilaian oleh Trend in International Mathematics and Science Study Report. Nah, ini dijelaskan dulu baru TIMSS ya. TIMSSR. Nah, ini berarti penjabarannya sudah sesuai dengan penulisan apa itu singkatan atau kepanjangan itu. Maka yang terdapat pada 38 karena 38 ini meliputi 3 kata, 38, maka dia dituliskan angka. Nilai matematika dan IPA anak Indonesia juga sangat rendah, maka tidak ada kesalahan di poin 7. Ya, kemudian lanjut hasil pengukuran daya serap kurikulum siswa secara nasional oleh Direktorat Pendidikan karena di sini ada kepanjangannya atau ada nama dirinya yaitu Direktorat Pendidikan apa? TK dan SD. Maka penulisannya dia harus kapital. Pada tahun 2001 menunjukkan bahwa kata bawahnya juga tidak menggunakan tanda koma karena tidak menunjukkan kata tetapi dan melainkan. Rata daya serap kurikulum secara nasional masih rendah, yaitu koma ya, di sini sudah benar. 5,1 untuk mata pelajaran. Menurut Siregar, kutipannya pun penulisannya juga sudah benar. Maka dari situ, ya tadi nomor 6 benar, jadi 6 benar, 7 benar, 8 benar. Maka jelas jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 29 ya. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat nomor berapa? Kita diminta untuk mencari kesalahan lagi. Ya, kesalahannya terdapat pada nomor berapa? Seperti itu. Kita lanjut.
Mafia tanah diperingatkan agar jangan main-main dengan sengketa sebab bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Itu di nomor poin 1. Kemudian di poin 2 ya, kita baca keseluruhannya atau langsung kita analisis? Kita analisis terlebih dahulu. Mafia tanah diperingatkan agar mafia tanah, subjek diperingatkan predikat agar jangan main-main dengan sengketa. Ini tidak ada kesalahan ejaannya ya. Sebab karena kata sebab di sini tidak menunjukkan tetapi dan melainkan sehingga tidak membutuhkan tanda koma dan lain sebagainya. Bisa menjadi bom waktu di kemudian hari, dia menunjukkan waktu maka dia dipisah. Maka tidak ada kesalahan pada nomor 1. Jadi nomor 1 tidak ada kesalahan. Maka yang mengandung nomor 1 dicoret ya, di A-nya itu tidak. Kemudian kita lanjut di nomor 2. Persoalan tanah harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik antar warga ya. Warga dengan pengusaha, bahkan warga dengan aparat. Nah, ada kesalahan penulisannya di sini yaitu pada kata antar. Bahwa kita ketahui penulisan antar, sub, dan lain sebagainya itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada kata antar, sub, kemudian pasca, kemudian non. Mereka harus dilekatkan dengan kata selanjutnya. Kenapa harus dilekatkan pada kalimat selanjutnya? Karena mereka tidak memiliki arti kalau mereka tidak dilekatkan dengan kata selanjutnya. Sehingga penulisannya wajib digabung. Seperti itu. Maka di nomor 2 ini salah. Ya, kita lihat. Oh, nomor 2 salah. Yang menunjukkan nomor 2 apa? Di poin B. Maka sebenarnya sudah ketahuan jawabannya di poin B. Tapi kita harus analisis satu per satu. Kemudian, melihat tingginya kasus tanah dan potensi konflik di berbagai daerah, usul pembentukan tim terpadu ya, kasus sengketa tanah perlu direspons ya. Respons di sini kata bakunya respons atau respon, maka kita harus ngecek di KBBI ya. Nah, respon itu yang baku pakai S atau tanpa S. Nah, jadi yang baku itu adalah respons, pakai S ya, bukan respon, seperti itu. Ya, maka jelas dari penggunaan respon ini sudah baku dan sudah benar. Maka nomor 3 tidak ada kesalahan. Kita lanjut di poin 4. Tim dibentuk untuk membuat pola penyelesaian masalah, menginventarisasi, dan memetakan kasus pertanahan. Nah, sebelum kata dan juga sudah menggunakan tanda koma, artinya EYD yang digunakan juga sudah sesuai. Gitu. Kemudian kita lanjut di poin 5, bila sudah dapat dipetakan, koma ya, karena bila adalah konjungsi yang berada di awal kalimat. Apabila dia berada di awal kalimat, maka dia menunjukkan anak kalimat. Ciri anak kalimat adalah pakai konjungsi di awal dan memakai tanda koma. Dan ini juga sudah memakai tanda koma, artinya menunjukkan anak kalimat. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama. Nah, ini sudah sesuai ya. Kemudian di nomor 6, untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Nah, agarnya di sini pun juga sudah sesuai karena dia tidak memakai koma. Konjungsi dalam kalimat yang memakai koma hanya pada kata tetapi dan melainkan. Seperti itu. Kemudian di poin 7, berbagai pihak menyebutkan bahwa, nah kata bahwa ini juga konjungsi dalam kalimat. Di mana konjungsi dalam kalimat bahwa ini juga tidak menggunakan tanda koma. Maka poin 7 ini juga sudah sesuai dengan penulisan tanda koma atau penggunaan konjungsi bahwa yang tidak memakai tanda koma. Kemudian kita lanjut bahwa di poin 8, praktisi hukum selalu mempertanyakan alasan rakyat menggarap tanah ya. Apakah karena turun-temurun atau karena landasan hukum? Nah, ada kata apakah di sini.
Kalau apakah ini tidak bisa digunakan dalam sebuah pernyataan. Mereka harus diakhiri dengan tanda tanya. Karena apa? Bentuk 5W1H itu tidak boleh digunakan dalam pernyataan. Mereka harus digunakan dalam sebuah pertanyaan yang ditandai dengan tanda tanya. Seperti itu. Nah, kemudian berarti nomor 2 tadi salah ya. Nomor 2 salah, nomor 8 juga salah ya. Kemudian nomor 9, oleh karena itu ya, karena ini konjungsi antar kalimat, dia pakai tanda koma dan sudah sesuai. Seharusnya sudah dibuatkan instrumen sehingga, nah sebelum sehingga juga tidak memakai koma. Karena apa? Dia merupakan konjungsi dalam kalimat yang bukan merupakan tetapi dan melainkan. Gitu. Kemudian kita lanjut di poin 10, mengingat tingginya potensi konflik persoalan tanah, masyarakat yakin jika seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat bersatu dan memiliki tekad yang sama dalam menyelesaikan persoalan masalah sengketa lahan akan dapat diselesaikan. Nah, di sini tanda koma digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya karena di sini sudah mengingat tingginya persoalan konflik tanah ya. Di sini ada tanda komanya sudah ya. Kemudian masyarakat subjek yakin ya, itu adalah predikat, maka ini adalah induk kalimat. Kalau sudah ketemu induk kalimat maka bisa dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat selanjutnya, anak-anak kalimat lainnya. Seperti itu, jadi poin 11 kita lanjut. Masyarakat juga yakin bahwa meskipun penyelesaian kasus tanah belum menemukan solusi konkret, nah penulisannya konkret sudah benar ya. Namun ya, di sini ada salahnya ya. Namun ini adalah konjungsi antar kalimat. Harusnya di sini diganti dengan kata selain itu ya. Dipakai atau diganti dengan konjungsi dalam kalimat. Kalau namun ini adalah konjungsi antar kalimat, dia tidak boleh berada di tengah kalimat. Salahnya di situ. Namun di pilihannya nomor 11 tidak ada. Ya. Adanya tekad para petinggi untuk kembali mendudukkan masalah tanah merupakan langsung maju dan didukung oleh semua pihak. Lanjut, kita tidak ingin mempersoalkan tanah memicu konflik berkepanjangan sehingga, nah kata sehingga pun juga tidak menggunakan tanda koma karena tidak menunjukkan tetapi dan melainkan. Mengganggu stabilitas keamanan yang pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas pembangunan. Begitu pula ya harusnya pakai tanda koma karena dia menunjukkan perbandingan konjungsi ya. Begitu pula, maaf komanya di sini. Begitu pula soal tanah dikaitkan dengan keterlibatan mafia tanah. Kalau jelas terbukti dan mengarahkan ke tindak pidana, ya ini seharusnya ini kan konjungsi, maka dia tidak perlu menggunakan tanda koma ya. Karena apa? Dia tidak menunjukkan kata tetapi dan melainkan, seperti itu. Seharusnya diberi tindakan yang tegas sehingga ya sudah benar karena tidak pakai koma, tidak ada peluang bagi mafia tanah untuk ikut bermain dalam yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Maka dari situ jelas ya, salahnya di poin nomor 2, 8 dan 11, tapi di 11-nya di pilihannya tidak ada. Maka dari itu jawaban yang benar adalah yang poin poin B. Gitu ya. Kita lanjut di nomor 30, soalnya adalah kesalahan penggunaan ejaan lagi ya. Kita diminta untuk mencari kesalahan ejaan. Nah, kesalahan ejaan sama dengan soal sebelumnya tadi. Di poin berapa? Kita analisis satu persatu. Dengan pengalaman pergaulan internasional, dengan berada di awal kalimat, ditandai dengan tanda koma, maka di sini menunjukkan anak kalimat. Ya, sudah ya. Jadi sudah benar di nomor satunya. Kemudian terkadang terbesit dalam pikiran saya, kapan kurs rupiah menjadi sederhana? Ya, ada harus tanda komanya, tanda tanyanya karena ada kata
kapan. Ya. Misal $1 US dollar kemudian ekuivalen dengan Rp10. Nah, penulisan Rp sudah benar, jadi Rp itu tanpa titik, tanpa spasi. Ya. Ini atau bahkan Rp1 Rp1. Oh, maaf karena di sini tanda tanyanya ternyata ditaruh di paling belakang. Jadi penulisannya sudah benar. Jadi rupiah itu penulisannya R, ya, Rp tanpa spasi langsung 3 misalkan seperti itu. Ya. Kemudian Rp10 sudah benar, Rp1 juga sudah benar. Nah, di sini 1 US dollar itu di sini juga bisa karena dia dirincikan sebuah kalimat atau perincian tersebut. Kemudian di poin 2, bisakah dan kapan itu bisa dilakukan? Ada tanda tanya, jadi sudah benar. Ya, ada 2 cara. Ya, ada tanda tanya itu menanyakan, ya. Jadi sudah benar. Kemudian lanjut, pertama dijabarkan, maka pertama ini berkedudukan sebagai perincian menggunakan tanda koma, ya, sudah benar. Kita terus memperbaiki kinerja perekonomian antara lain memperbesar surplus perdagangan dan menarik banyak modal asing sehingganya tidak pakai koma di sini sudah benar, sehingga berujung pada menguatnya devisa. Untuk sementara 1-4 tidak ada kesalahan, kita lanjut di nomor 5. Bila ini dilakukan berkelanjutan, bila konjungsi pakai tanda koma setelahnya, berarti dia menunjukkan anak kalimat, maka sudah sesuai. Rupiah pun akan menguat melalui mekanisme pasar. Nomor 6 pun juga tidak ada, nomor 5 pun juga tidak ada kesalahan. Kita lanjut di nomor 6. Masalahnya ini adalah untuk menghubungkan kalimat selanjutnya, berapa lama itu bisa kita lakukan? Karena berapa ini bentuk tanya, maka dia diakhiri dengan tanda tanya. Dan dia juga sudah sesuai. Apakah menunggu sampai cadangan devisa tembus 1 triliun dolar Amerika Serikat? Nah, penulisan dolarnya juga sudah benar. Triliunnya juga sudah benar. Penulisan triliun yang bagus seperti itu, dolar juga L-nya cuma 1. Atau seperti Cina yang kini cadangan devinya hampir, ya ini tipe, hampir 3, triliun dolar Amerika Serikat, ya. Berapa lama? Harusnya ini pakai tanda tanya, ya, karena apa? Karena dia menunjukkan pertanyaan. Ya, di nomor 7 salah, tapi pasangannya nomor 7 itu nomor 3, padahal nomor 3 tadi benar. Ya, kita catat dulu nomor 7 yang salah. Kemudian nomor 8, pasti makan waktu sangat panjang. Ya. Ini pasti makan waktu sangat panjang, tidak ada kesalahan tanda baca, ya. Kemudian lanjut, cara kedua, penjabaran lagi dari nomor 4 tadi, ya. Cara kedua, redominasi, yaitu redominasi, yakni apa? Memaksa, ya. Memaksa. Nah, redominasi itu artinya memaksa, harusnya dia menggunakan tanda petik 1. Karena apa? Arti dari redominasi itu adalah memaksa. Maka dia menggunakan tanda petik 1 saja, tidak petik 2. Gitu ya, untuk menjelaskan arti dari redominasi. Kesalahannya berarti di nomor 9 juga salah. Ya. Jadi 9 juga salah. Kemudian menghapus beberapa nol sesuai dengan kebutuhan sehingga kurs rupiah lebih ramping. Kita lanjut di nomor 10, melakukan ini tentu tak bisa sembarangan. Tidak ada kesalahan, ya, poin 10. Nah, kemudian nomor 11, namun ini adalah konjungsi antar kalimat yang harusnya dia pakai tanda koma, ya. Namun, jauh lebih ringan daripada harus menumpuk cadangan devisa hingga 1 triliun Amerika Serikat. Maka nomor 11 juga salah. Karena apa? Dia menggunakan kata namun tapi tanpa tanda koma. Kemudian nomor 12, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya, ini adalah
Anak kalimat, memang tak ada negara yang mirip Indonesia yang melakukannya sehingga ya sebelum kata sehingga tidak memakai tanda koma juga sudah benar. Nomor 13, ada argumentasi bahwa negara yang melakukan redenominasi adalah negara yang bermasalah dengan inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi atau inflasi di atas 50% per bulan. Nah, kata bahwanya pun juga tidak menggunakan tanda koma, maka juga sudah benar. Kemudian lanjut, sementara itu, ya ini konjungsi ya, konjungsi antar kalimat sudah pakai tanda koma benar. Di Indonesia, inflasi sekarang justru rendah 4,3%. Tidak ada kesalahan ya di poin 14, kita lanjut di nomor 15. Menurut saya, kedua kondisi ini tidak bertolak belakang. Menurut saya, ya dia pakai tanda koma. Apa isinya kedua kondisi ini? Maka tidak ada kesalahan. Kemudian, nomor 16. Jadi, negara yang inflasi besar ataupun kecil tidak bisa melakukan redenominasi sejauh punya kepentingan sama, yakni menyederhanakan tampilan angka 0 ya, angka 0 pada mata uangnya. Nah, ada kesalahan tidak di poin 16 itu ya. Poin yang D itu salahnya harusnya penulisan kata ataupun itu dituliskan serangkai ya. Penulisan ataupun ini ya. Ini ataupun ini ya harusnya itu digabung karena itu masuk pada konjungsi yang harusnya partikel punya harus melekat pada kata ataupun. Maka yang salah lagi adalah di poin 16. Nah, dari situ tinggal pilih A, B, C, D, E yang mengandung nomor 7, 9, 11, 16 yang mana? Yaitu di poin D ini. Karena di nomor 11-nya salah, 16-nya salah. Kalau yang D itu yang salah hanya di poin 7-nya saja. Seperti itu. Maka dari situ jawaban nomor 30 adalah yang D. Baik, kita lanjut pada soal nomor 31 bahwa ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara ya. Penanganan masalah pendidikan diantaranya ditempuh dengan membangun SD untuk melayani kebutuhan pendidikan di sekolah terpencil yang dilakukan pada pelita 5 di samping SD reguler di wilayah-wilayah yang penduduknya padat. Nah, dari situ ya harusnya ya ada beberapa harus yang dibenarkan ya, di antaranya adalah menuliskan kata diantaranya itu menjadi diantaranya ya. Jadi penulisan diantaranya itu karena menunjukkan posisi ya, maka harusnya perbaikannya itu adalah di spasi antara. Jadi ini benar ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang B, pelita 5 menjadi pelita 5 seperti itu. Nah, penulisan kata pelita 5 tersebut ya, karena itu bukan akronim ya. Jadi tidak perlu diubah menjadi pelita double semua atau kapital semuanya. Ya, harusnya pembenarannya adalah pelitanya P-nya kapital seperti itu. Pembenarannya bukan seperti ini. Ya, tapi P-nya saja yang kapital. Kemudian menghilangkan tanda koma setelah kata pelita 5. Ya. Kemudian membangun SD kecil untuk melayani kebutuhan pendidik di daerah terpencil yang dilakukan pada pelita 5. Nah, pelita 5 itu yang mana? Di samping SD reguler di wilayah-wilayah yang penduduknya padat. Maka kalimat ini untuk menjelaskan pada tanda pelita 5 ini, maka kita tetap membutuhkan tanda koma. Maka yang C ini juga bukan jawabannya. Kemudian yang D adalah menuliskan kata di samping menjadi di samping digabung. Nah, di sini menunjukkan posisi tempat. Di plus kata tempat itu harus dipisah.
Kalau di plus kata kerja baru digabung. Nah, di samping ini menunjukkan tempat, keterangan tempat, maka dia harus dipisah. Dari situ jelas dia bukan jawabannya. Kemudian yang E menuliskan kata reguler menjadi regular. Nah, kalimat bakunya itu regular atau reguler. Kita cek di KBBI ya. Padahal sesuai dengan KBBI itu reguler sudah baku. Dari situ E juga bukan jawabannya. Maka dapat disimpulkan jawaban nomor 31 adalah A. Seperti itu. Baik, kita lanjut di soal nomor 32 bahwa dalam memberikan penghargaan ya bla 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 bla, penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara yang seperti apa ya. Maka kita lihat apakah menambahkan tanda koma sebelum yakni dalam ini adalah konjungsi dalam kalimat preposisi, maaf ya, ke daripada itu preposisi yang dia bersetara dengan konjungsi. Nah, ketika dia berada di awal, maka kita butuh koma untuk menunjukkan itu anak kalimat. Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, ya, harusnya di sini pakai koma, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pakai koma lagi. Pimpinan di pabrik, nah ini adalah subjeknya ya. Subjek ini induk kalimatnya karena yakni ini masih konjungsi lagi ya. Maka pakai tanda koma lagi di sini ya. Pimpinan di pabrik Rotan Perkasa Makmur mengadakan, ini adalah predikat ya. Maka dari situ induk kalimatnya jelas berada di akhir. Nah, ketika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka syaratnya ada konjungsi di awal seperti ini dan pakai tanda koma. Maka poin A ini juga benar, pasti benar. Karena apa? Ini untuk meyakinkan atau menekankan bahwa itu adalah anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Dari sini langsung ketahuan jawabannya pasti A, seperti itu. Kemudian yang B adalah menghilangkan tanda koma setelah kata bekerja. Ya, bekerja ini tetap pakai tanda koma karena apa? Dia menunjukkan anak kalimat yaitu konjungsi di awal dan pakai tanda koma. Maka jelas B bukan jawabannya. Kita lanjut di poin C, menuliskan kata pimpinan dengan huruf kapital ya. Pimpinan ini tidak diikuti nama diri karena apa? Pimpinan di ya. Tadi kalau misalkan Universitas Indonesia U-nya kapital, I-nya kapital. Tapi kalau universitas ditambahi preposisi di, maka universitasnya menjadi kecil. Sama dengan kata pimpinan ini. Pimpinannya kecil karena apa? Ditambahi di-nya di sebelum kata pabrik. Maka C juga bukan jawabannya. Kemudian yang D, menulis kata pabrik rotan dengan huruf kapital. Nah, pabrik rotan Perkasa Makmur ya. Ini jadi kalau pabrik rotan ya, pabrik rotannya ini pabrik apa? Seperti itu ya. Nah, pabriknya ini karena diikuti nama diri, nama pabrik ya, pabrik Rotan Perkasa Makmur. Nah, ini juga bisa kapital karena pabriknya diikuti nama diri. Ya, dengan awal kalimat, maka yang D ini juga berpotensi untuk menjadi jawabannya. Kemudian yang E ya, menuliskan kata pengawas perusahaan menjadi kapital. Nah, karena pengawas perusahaan ini tidak diikuti nama diri perusahaan apa ya, maka dia tidak boleh kapital. Maka E juga bukan jawabannya. Dari sini berarti poin A benar karena apa? Menggunakan kata yakni, menggunakan tanda koma sebelum yakni. Pun juga dengan poin yang D, menuliskan kata pabrik rotan itu kapital karena diikuti nama diri yaitu Perkasa Makmur. Pabrik rotan Perkasa Makmur karena diikuti nama diri, maka dia juga harus kapital. Maka dari situ nomor 32 itu ada dua jawabannya yaitu A dan D. Gitu. Kemudian kita bahas soal terakhir yaitu kesalahan penggunaan tanda baca ya. Tanda baca koma. Kita diminta untuk menganalisis tanda baca koma. Kita mulai dari yang pertama. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena. Nah, karenanya tidak pakai koma sudah benar. Ya. Kemudian kita lanjut,
Karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online sehingga pun juga tidak pakai tanda koma. Jadi sudah benar ya, kita diminta untuk mencari kesalahan penggunaan tanda koma. Ya. Kesalahannya terletak pada poin apa? Seperti itu. Nah, kita lihat di nomor 1 tidak ada kesalahan ya. Game online pun karena dia bahasa asing, dia juga sudah ditulis miring. Maka nomor 1 tidak ada kesalahan. Kita lanjut di nomor 2. Selanjutnya smartphone, karena smartphone ini adalah bahasa asing ya, maka dia dituliskan miring. Sejatinya ya, dia sudah pakai tanda koma, sudah benar. Smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga kata sehingga pun juga tidak pakai tanda koma, sudah benar. Proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan ya, dan pembinaan ini harusnya pakai setelah dan ini serta, tapi pertanyaannya hanya merujuk pada tanda komanya ya. Maka kita abaikan itu. Keterampilan berjalan lancar, maka penggunaan tanda komanya sejatinya ini juga sudah benar. Kita lanjut di nomor 3. Namun dia pakai tanda koma, konjungsi antar kalimat sudah benar ya. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ya, karena ini adalah konjungsi dalam kalimat yang tidak butuh tanda koma. Ya, maka dari situ nanti kita tahu oh salahnya adalah pada kata karena di situ. Nah, maka di nomor 3 salah ya. Kita tulis di situ. Nomor 4 meminjam bahasa Don Tapscott 2003 generasi ya, meminjam ini pakai tanda koma sudah benar. Isinya apa? Generasi ini adalah generasi acuh tak acuh. Tidak ada kesalahan ya. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, sudah benar. Kemudian populer koma, para pesohor koma, dan teman-teman mereka sebelum kata dan juga sudah menggunakan tanda koma, maka juga sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwanya pun juga tidak pakai tanda koma, jadi sudah benar karena bukan menunjukkan kata tetapi dan melainkan. Kita lanjut di nomor 7. Menurut Felder dan Solomon 1993, ya, dia kutipan langsung maka dia pakai tanda koma dan tanda petik. 2 di sini sudah benar ya. Maka tidak ada kesalahan di nomor 7. Kita lanjut di nomor 8. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup ya. Ini kemudian bukan demi ujian semata. Nah, di sini kata bukan ya, itu dia juga tidak butuh tanda koma karena dia bukan menunjukkan kata tetapi dan melainkan ya. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Nah, tanda koma di sini pun juga tidak boleh karena tidak menunjukkan tanda tetapi dan melainkan. Maka nomor 8 pun juga salah ya. Kemudian kita lanjut, guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal penting dalam sejarah karena nomor 9 ini juga salah ya. Karena dia menggunakan koma di situ, harusnya dia tidak pakai koma karena yang pakai koma hanya kata tetapi dan melainkan, seperti itu. Kita lanjut di nomor 10. Guru perlu mengajari mereka tata belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Ya, sudah benar ya di poin 10 ini. Kita lanjut, jadi konjungsi antar kalimat dia pakai tanda koma pasti dan jelas itu. Maka benar ya, jadi tanda koma di situ. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang kesalahan yang diketahui ketika lulus, melainkan. Nah, karena di sini ada kata melainkan, yang pakai kata tanda koma kan hanya tetapi dan melainkan, dan di sini pasangan melainkan adalah juga bukan. Dia sudah sangat-sangat sesuai dengan penggunaan tanda baca. Karena konjungsi korelasi melainkan itu pasangan wajibnya adalah bukan. Konjungsi tetapi pasangannya adalah tetapi. Maka dari situ yang salah adalah nomor 3, nomor 8, nomor 9. Dari A, B, C, D, E ada 2 ternyata di poin A dan poin D. Di sini ada 2 kesalahan, yaitu pada
Nomor 3 karena dia menggunakan tanda koma sebelum karena, dan nomor 8 juga menggunakan tanda koma sebelum bukan. Gitu ya, ada 5 soal yang sudah kita bahas. Terima kasih sudah memutar kembali pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kalian diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan Allah mudahkan dalam setiap langkah-langkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Kita akhiri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.